Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita kembali di dalam acara doa. Kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu merendahkan diri. Kami rindu Tuhan untuk mengerti, mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat pokok pada hari ini Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Allah adalah sebuah pribadi. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah mau mencurahkan rohnya kepada semua orang percaya, setiap bangsa, tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Hal ini dijelaskan di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja, maka ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia dapat dilakukan Tuhan. Ada nubuat-nubuat, ada mimpi-mimpi yang dari Tuhan, serta penglihatan-penglihatan. Roh Kudus juga mau berdiam diri dalam diri umatnya. Hal ini dijelaskan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang kita akan lihat adalah roh yang melindungi. Roh yang melindungi. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayatnya yang ke-6, di situ tertulis, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Roh Kudus memberi kuasa, sehingga Simson punya kekuatan. Roh Kudus melindungi Simson dari bahaya, sehingga dia dapat mengalahkan singa yang buas. Di dalam Perjanjian Lama, kuasa Roh Kudus dalam diri Simson. Simson melawan orang-orang Filistin. Pada waktu itu, bangsa Filistin menguasai, menjajah Israel. Karena umat Tuhan melakukan hal yang jahat, tetapi Roh Kudus memberi perlindungan dan memberi kekuatan kepada Simson untuk menghadapi musuh-musuh daripada umat Tuhan. Contoh lain, bagaimana Roh Tuhan, Roh Kudus melindungi, memimpin, menjaga rasul-rasul dalam memberitakan Injil. Kita dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-6. Di situ tertulis,
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-7, di situ juga tertulis, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dari pembacaan ayat di atas, kita dapat melihat Roh Kudus melindungi, mencegah rasul-rasul dalam suatu daerah. Para rasul benar-benar taat dipimpin suara Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau Simson dan rasul-rasul dipimpin dan dilindungi kuasa Roh Kudus, mari kita minta Roh Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Kita boleh minta Tuhan berikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita untuk Roh Tuhan. Tekun berdoa, terus meminta kepenuhan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memenuhi hati jiwa-jiwa yang haus, yang rindu hadirat Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan untuk menerima Roh Kudus, kita dapat melihat di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai ke-39. Dalam Yohanes 7 ayat 37 di situ tertulis, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat-ayat tadi, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya firman-Nya. Mereka yang mencari kepenuhan Roh Kudus dengan sikap hati yang rindu dan haus untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, memohon Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja, memimpin, dan Roh Tuhan akan melindungi kita. Roh Kudus akan bekerja setiap hari dalam hidup kita. Maka Roh Tuhan menjaga hidup kita, sehingga ada damai, ada ketenangan dalam hati kita, sehingga kita boleh merasa aman di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini, buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus.
Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan, tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan, tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga, Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera setiap kota-kota di Indonesia. Berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan, jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan, juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.